Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Jadi gini, kalau Mbak Mas lihat di kurva itu, mm-mm. Iya, jadi yang untuk yang di gambar 6.5 ini kan poin B itu penganggaran untuk memaksimalkan penjualan. Kalau tadi B1 itu kan adalah sesuatu yang memaksimalkan laba kan. Habis apa pengeluarannya dikit tapi hasilnya banyak. Nah, tapi kalau yang B ini, yang B3 ini pengeluarannya sangat tinggi tapi itu sumbut. Sumbut itu bahasa Indonesia apa? Sesuai, sesuai. Jadi pengeluarannya tinggi tapi penghasilannya, penjualannya itu juga tinggi. Kita mungkin mengeluarkan 1 juta gitu ya. Ya ini mungkin online shop gitu, makanya biayanya cuma sedikit. Jadi kita mungkin mengeluarkan 1 juta, tapi yang terjual juga apa ini juga 1 juta gitu. Intinya itu banyak gitu, yang dijual itu kita mendapatkan banyak banyak. Mbak, komputernya jangan dibanting. Jadi apa ini hasil penjualannya itu banyak. Misalnya jangan 1 juta deh, itu kan kebanyakan 1.000 gitu. Jadi kita mendapatkan penjualannya 1.000 item terjual karena kita mengeluarkan uang 1 juta untuk promosi. Gitu. Nah, itu memang yang biasanya efektif sih dengan banyaknya biaya yang kita keluarkan buat iklan, buat promosi yang lainnya, itu biasanya penjualannya juga maksimal. Cuman kalau misalnya terlalu banyak itu juga bakal merugikan perusahaan karena meskipun toh penjualannya banyak tapi uang yang dia keluarkan juga banyak gitu. Makanya itu perlu dipertimbangkan apakah benar mau mengeluarkan segitu banyak uang demi penjualan yang tinggi. Kan kita juga bisa memakai apa ini namanya cara-cara lain untuk menganggarkan sesuatu yang lebih rendah supaya penjualannya juga meskipun nggak mencapai titik maksimal, tapi kita tetap untung gitu. Itu yang B3 di poin kedua. Kemudian yang C, memaksimalkan pangsa pasar. Gimana Mbak Dina? Mm-mm. Mm-mm. Ya Mbak. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya. Iya, jadi kalau kita punya produk, itu kita harus menentukan pangsa pasarnya kita. Mm-mm. Iya, Mbak. Heeh. Ya, dalam kalau misalnya kita punya produk, itu kita harus menentukan pangsa pasarnya kita. Nah, pangsa pasar itu berbeda-beda meskipun produknya sama, tapi merek A sama B itu biasanya punya pangsa pasar yang berbeda. Misalnya, kalau saya nyebutin merek mie sedap sama Indomie sama Sarimi,
kira-kira beda nggak pasarnya, audiensnya, atau halayaknya, pembelinya itu beda apa enggak? Ada yang bisa jawab nggak? Beda kan? Bedanya apa coba? Iya, jelas dong pembelinya beda. Nah, itu kalau misalnya kita identifikasi antara merek mie sedap, kemudian yang apa ini Indomie sama itu kan beda. Bedanya di tingkat ekonomi, bisa ditinjau dari tingkat ekonomi, tingkat pendidikan atau apa itu hobinya mereka gitu. Coba dicek harganya gitu. Kalau misalnya mie sedap biasanya lebih mahal kan daripada apa ini Sarimi. Bener nggak? Nah, itu karena memang pangsa pasarnya beda. Tingkat perekonomian yang dibidik oleh mie sedap itu memang lebih tinggi dibanding tingkat perekonomian orang dengan tingkat ekonomi yang dibidik oleh mie sedap, mie Sarimi gitu. Jadi mereka berdua ini punya pasar yang beda gitu. Nah, karena beda ini biasanya kalau misalnya sudah level akhir ya, maksudnya sudah perkenalan produk, kemudian sudah apa ini namanya sudah melakukan promosi di lini bawah gitu, biasanya mereka sudah ke apa ini udah tetap gitu brandnya itu di mata masyarakat, dia itu sudah punya image masing-masing di masyarakat atau di halayak masing-masing. Nah, biasanya antara merek satu sama merek lainnya itu nggak mau senggolan gitu. Jadi Sarimi tetap tetap di apa ini namanya pasarnya masing-masing. Dia nggak mau ngerebut yang di pasarnya mie sedap, karena kalau misalnya dia mau ngerebut pasarnya mie sedap itu bakal mengeluarkan anggaran yang sangat banyak sekali gitu. Angkanya daripada merebut pasarnya orang, lebih baik mereka ini masing-masing fokus di pasarnya masing-masing. Itulah kenapa kalau misalnya Sarimi biasanya pakai lagu dangdut gitu. Kalau misalnya apa ini namanya misalnya membuat iklan. Tapi kalau mie sedap apa biasanya pakai pakai apa ini musik-musik yang lain gitu yang lebih disukai oleh orang yang mungkin bertingkat ekonomi lebih tinggi daripada Sarimi kayak gitu. Nah, dengan fokus ke masing-masing ini itu biasanya bakal menghemat menghemat apa ini namanya pengeluaran dan lebih fokus ke pangsa pasar masing-masing gitu. Jadi jelas ya, daripada merebut pasarnya orang lebih baik fokus ke pasarnya masing-masing. Itulah yang disebut dengan memaksimalkan pangsa pasar gitu. Oke, lanjut. Oke, Mbak, yang berikutnya, Mbak. Ini udah masuk ke yang kedua belum? Yang oh ini sama ya? Hmm, berarti ini masih yang pertama ya. Oke, lanjut kalau gitu. Oke, kalau gitu ini sekarang masuk ke yang kedua, kegiatan belajar kedua. Oke, ini Mbak Desi ya. Oke, oke, sebentar Mbak Desi. Loh, Mbak Desinya hilang ini. Mbak Desi, halo. Oh, ini masuk, tapi kok nggak ada. Tapi kok nggak ada di ini daftar chat saya. Oh, ini ada. Coba saya aktifkan ya, Mbak. Bentar-bentar, ini yang Mbak Dina saya matikan dulu. Nah, sambil nunggu Mbak Desi, saya kasih overview-nya buat yang ini ya, kegiatan belajar kedua. Jadi, di sini nanti kita akan mempelajari soal pencarian informasi lanjutan halayak dalam perencanaan media.